Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Masih melanjutkan part sebelumnya. Saat ini Whis menanggapi kekhawatiran Beerus dengan mengatakan bahwa Beerus sebaiknya mulai berlatih lebih giat, terutama karena mantan dewa kehancuran dari alam semesta lawan telah dipulihkan dan kembali ada setelah turnamen kekuasaan. Meski begitu, Whis menegaskan bahwa keputusan tersebut tetap berada di tangan Beerus. Dia juga berpikir bahwa akan lebih baik jika Beerus mempersiapkan diri, terutama apabila para petarung mereka gagal menghadapi para pejuang pilihan Dewa Rhino. Beerus kemudian mempertanyakan alasan dibalik saran tersebut dan bertanya apakah Whis meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Dewa Kehancuran itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Beerus menegaskan bahwa jika suatu saat dia kembali berlatih, itu bukan karena para Dewa Kehancuran tersebut telah kembali, melainkan karena keinginannya sendiri. Setelah itu, Beerus memutuskan untuk menunggu dan melihat siapa yang akan dipilih Goku sebelum melakukan tindakan apapun. Sementara itu di bumi, Goku dan Gohan bertemu dengan Dende. Goku menyampaikan rasa terima kasihnya karena diizinkan menggunakan ruang waktu sekali lagi. Dia berjanji bahwa mereka tidak akan berada di sini terlalu lama karena hanya ingin menyelesaikan beberapa hal sebelum menghadapi para pejuang semesta ke-13. Dende mengizinkan mereka menggunakan ruang waktu selama yang diperlukan meskipun waktu yang tersisa tidak banyak. Dia mengingatkan bahwa menghadapi Dewa Kehancuran dari alam semesta lain bersama dua petarung elitnya bukanlah sesuatu yang terdengar mudah. Tapi dia tetap mendukung mereka berdua dan berharap mereka bisa memanfaatkan waktu yang tersedia sebaik mungkin. Goku kembali berterima kasih dan berjanji bahwa dirinya serta Gohan tidak akan merusak ruangan itu. Dengan waktu yang hanya tersisa beberapa jam, mereka berniat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Gohan juga meyakinkan Dende agar tidak khawatir. Tak lama kemudian, Gohan mengungkapkan bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia dan Goku berlatih bersama di tempat ini. Baginya, kenangan saat dilatih untuk menghadapi Cell terasa sangat jauh, meskipun kini mereka kembali berada di situasi yang serupa. Goku mengakui bahwa waktu berlalu begitu cepat dan mengatakan bahwa dia membutuhkan Gohan dalam kondisi terbaiknya, terutama karena sudah lama mereka tidak benar-benar berlatih bersama untuk suatu tujuan penting. Gohan menyatakan bahwa apapun rencana latihan Goku, dia akan siap menghadapinya. Dia mengakui mungkin sedikit berkarat, tapi yakin hal itu tidak akan berlangsung lama. Gohan juga merasa bahwa dia tidak bisa terus berada di bayang-bayang ayahnya selamanya. Dia berharap latihan kali ini menjadi awal dari sesuatu yang istimewa. Gohan mengingat bahwa Goku selalu mengatakan dirinya berpotensi menjadi petarung terkuat apabila diberi waktu dan fokus yang cukup, sehingga dia berharap inilah awal dari pencapaian besar tersebut. Goku menjawab bahwa dia memang selalu mendorong Gohan untuk terus berlatih dan tidak pernah meragukan bahwa putranya bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Dia juga menambahkan tidak sabar melihat perkembangan itu. Namun dia berharap para pejuang alam semesta ke-13 tidak memiliki kekuatan setara Jiren saat turnamen kekuatan, karena jika demikian mereka akan menghadapi masalah besar. Mendengar nama Jiren, Gohan bertanya apakah Goku dan Vegeta pernah mendengar kabar tentangnya sejak turnamen berakhir. Baginya, Jiren kemungkinan sudah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Goku mengakui bahwa mereka memang belum mendengar kabar apapun dari Jiren sejak saat itu. Meskipun dia juga yakin Jiren telah berkembang lebih jauh. Namun, Goku berpikir fokus mereka saat ini harus tetap tertuju pada Dewa Kehancuran baru yang akan mereka hadapi. Dende kemudian mengingatkan bahwa dia telah mengatur pengatur waktu sekitar 6 jam dan berharap yang terbaik bagi keduanya. Dia juga bercanda agar Goku tidak begitu keras terhadap Gohan karena putranya masih relatif baru dalam latihan seperti ini. Setelah menyampaikan pesannya, Dende membiarkan mereka memulai latihan. Namun, Gohan secara mengejutkan mengatakan bahwa justru dia ingin Goku menggunakan seluruh kemampuannya. Dia tidak datang untuk menerima nasihat atau perlakuan lunak. Gohan mengaku mulai lelah dengan cara Goku dan Vegeta memandangnya, sehingga jika Goku berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Goku terkejut dan memastikan kembali bahwa Gohan benar-benar tidak ingin memulai dari tingkat dasar,
melainkan langsung menghadapi kekuatan penuh ayahnya. Gohan menjelaskan bahwa dia telah menyaksikan Goku mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa, bahkan melampaui apa yang pernah dia bayangkan. Karena itulah Gohan juga ingin mendorong dirinya sendiri melampaui batas yang selama ini dia kenal. Gohan memohon agar Goku menggunakan tingkat kekuatan tertingginya. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin sekedar mengikuti jejak Goku, melainkan berjalan sejajar dengan Goku dan Vegeta suatu hari nanti. Dia ingin mencapai tujuan itu dengan caranya sendiri. Gohan mengingat kembali bagaimana pertarungan dan latihan bersama Goku saat menghadapi Cell telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang sekarang. Karena itu, dia ingin sesi latihan kali ini menjadi sesuatu yang benar-benar berkesan dengan kedua pihak menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri. Mendengar tekad putranya, Goku mengakui bahwa Gohan benar-benar serius. Dia mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali melihat Gohan menunjukkan semangat sebesar ini. Goku menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat menceramahi atau meremehkan putranya. Baginya, Gohan memang memiliki alasan yang kuat. Kemudian, Goku mengajak Gohan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya selalu percaya bahwa jika Gohan benar-benar mencurahkan pikirannya pada latihan, maka hampir tidak ada seorang pun yang bisa mendekati levelnya. Baik dirinya maupun Vegeta tidak pernah memandang Gohan sebagai seseorang yang tidak mampu mencapai tingkat kekuatan para dewa. Namun, Goku juga mengingatkan bahwa setiap kali Gohan berada dalam kondisi paling serius, saat itulah dia menjadi paling berbahaya. Setelah itu, Goku menyatakan bahwa latihan mereka bisa dimulai. Tak lama kemudian, Goku dan Gohan berlari saling mendekat sebelum akhirnya bentrok. Ketika pertempuran dimulai, Gohan mengingat ajaran ayahnya bahwa hambatan terbesar seorang petarung adalah dirinya sendiri. Namun, karena Goku saat ini berdiri di jalannya menuju tujuan yang ingin dicapai, Gohan merasa sudah waktunya untuk menyingkirkan rintangan tersebut. Gohan segera melancarkan serangannya. Goku menunduk untuk menghindari pukulan itu sebelum menangkis tendangan berikutnya. Sebagai balasan, Goku mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan tekad tersebut. Baginya, jika Gohan benar-benar yakin mampu melampauinya dan siap menghadapi dirinya dalam kondisi terbaik, maka Gohan harus membuktikannya melalui pertarungan. Gohan kemudian menanggapi bahwa Goku seharusnya lebih memahami dirinya daripada siapapun. Dia mengingatkan bahwa ayahnya tidak boleh meremehkan potensinya ataupun memojokkannya. Tepat setelah itu, Gohan melancarkan uppercut ke perut Goku. Sambil terus menyerang, dia menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih memahami cara bertarung dan keseriusan Goku selain dirinya sendiri sebagai putra Goku. Karena itu, jika mereka benar-benar akan menghadapi para pejuang alam semesta 13, maka dia membutuhkan Goku untuk menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Gohan berpikir, apapun yang kurang dari itu hanya akan menjadi pemborosan waktu. Dia menegaskan bahwa Goku tidak memiliki pilihan selain menghadapi dirinya dengan seluruh kekuatan yang ada. Di tengah pertarungan, Goku mulai menyadari bahwa Gohan benar-benar menanggapi latihan ini dengan sangat serius. Dalam hati dia mengakui bahwa dirinya tidak menyangka Gohan akan menunjukkan kesungguhan sebesar itu. Bahkan dia merasa bahwa jika tidak berhati-hati, Gohan bisa saja menghempaskannya hingga menabrak pintu ruang waktu. Karena melihat keseriusan tersebut, Goku menyadari bahwa dia mungkin tidak memiliki pilihan lain selain menanggapi latihan ini dengan tingkat keseriusan yang sama. Di saat mendarat kembali dengan stabil, Goku semakin yakin bahwa Gohan memang bersungguh-sungguh. Dia bahkan harus berhati-hati agar tidak sampai menabrak pintu ruangan saat bergerak. Setelah berhasil menghindari situasi itu, Goku menyadari betapa dekatnya dirinya dengan kesalahan tersebut. Melihat respon Goku, Gohan bertanya apakah kini dia akhirnya berhasil mendapatkan perhatian penuh ayahnya. Dia mengingatkan bahwa terakhir kali mereka berlatih dengan cara seperti ini adalah sebelum turnamen kekuasaan dimulai, ketika dirinya menghadapi bentuk Super Saiyan Blue milik Goku. Sejak saat itu, Gohan katakan dia telah berhasil mengembangkan bentuk ultimate miliknya hingga mencapai tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Kemudian dia menegaskan bahwa apabila diperlukan, dia bahkan akan memaksa Goku untuk menggunakan Ultra Instinct dalam latihan mereka. Goku mengakui bahwa dia tidak mungkin melupakan seberapa kuat Gohan sebenarnya. Baginya, Gohan telah berkembang jauh melampaui perkiraannya
Dan jika Gohan memasuki pertarungan dengan cara seperti itu, maka alam semesta 13 akan menghadapi perlawanan yang jauh lebih berat daripada yang mereka sadari. Meski demikian, Goku mempertanyakan alasan Gohan begitu yakin bahwa dia harus menggunakan Ultra Instinct untuk menang. Bagi Goku, bentuk Super Saiyan Blue seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikan latihan mereka. Dia menyatakan bahwa jika Goku memang berpikir seperti itu, maka dia akan memaksa ayahnya menggunakan Ultra Instinct. Gohan segera meningkatkan kekuatannya dan menegaskan bahwa dia tidak akan mundur. Jika Goku tidak merasa harus menggunakan kekuatan tersebut, maka dia sendiri yang akan memaksanya. Goku mengakui bahwa dia terkesan dengan perkembangan putranya. Dia menyinggung pengalaman Gohan saat menghadapi Moro, para bawahannya, dan android OG-73 yang baginya telah memberikan peningkatan besar pada kekuatan Gohan. Gohan membenarkan hal itu, tapi mengatakan bahwa dia tidak akan terus meminta hal yang sama berulang kali. Jika mereka ingin mengalahkan alam semesta 13, maka dia membutuhkan Goku untuk menyerangnya dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya agar dirinya bisa terus berkembang. Gak lama kemudian, Goku kembali berubah ke bentuk Super Saiyan Blue. Meski begitu, tampak jelas bahwa dia masih ragu untuk menggunakan Ultra Instinct melawan putranya. Kemudian, Goku mengatakan bahwa jika Gohan benar-benar menginginkannya menggunakan Ultra Instinct, maka Gohan harus memaksanya sendiri. Setelah itu, dia menantang Gohan untuk datang dan menghadapinya. Saat pertarungan kembali berlangsung, Goku mulai menyadari betapa besar perkembangan yang telah dicapai Gohan sejak terakhir kali mereka berlatih bersama. Baginya, perkembangan kekuatan Gohan dibanding masa lalu bagaikan siang dan malam. Dia juga menyadari bahwa dirinya harus berhati-hati karena Gohan bergerak dengan sangat cepat. Ketika salah satu serangan Gohan meleset dan Goku muncul di belakangnya, Goku menegaskan bahwa dia tidak pernah meragukan kemampuan putranya dalam pertempuran. Namun, dia juga bukan tipe petarung yang akan memberikan semuanya tanpa membuat lawannya berusaha terlebih dahulu. Goku mengingatkan bahwa jika Gohan ingin menempuh jalan yang berbeda dari dirinya dan Vegeta dalam mengembangkan kekuatan, maka dia harus membuktikannya secepat mungkin. Bagi Goku, bahkan kegagalan sesaat bisa menjadi penentu, terutama bagi seseorang yang ingin menjadi yang terkuat dan melindungi keluarganya. Dia kemudian mulai berbicara mengenai ancaman dewa kehancuran alam semesta 13 dan para pejuangnya. Namun, sebelum Goku menyelesaikan kalimatnya, Gohan berhasil menangkap tangannya. Gohan menolak pandangan ayahnya dan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada keluarganya. Dia kembali mempertanyakan bagaimana dirinya bisa menjadi lebih kuat jika Goku terus menahan diri. Kemudian Gohan menegaskan bahwa dia sudah berkali-kali mengatakan dirinya jauh lebih kuat daripada yang diingat Goku. Dia juga telah memperingatkan bahwa Super Saiyan Blue saja tidak akan cukup. Baginya, mereka tidak akan berlatih hanya untuk memasuki turnamen dan kemudian kalah. Jika Goku benar-benar menginginkannya berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi alam semesta 13, maka Goku harus menunjukkan kemampuan terbaiknya juga. Untuk terakhir kalinya, Gohan meminta Goku menggunakan tingkat kekuatan tertingginya. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan meminta lagi. Gohan katakan hanya ada dua pilihan, Goku menggunakan kekuatan terkuatnya atau dirinya akan terus menekan sampai Goku terjatuh. Karena itu, dia menuntut agar Goku segera menunjukkan Ultra Instinct. Dalam hati, Goku akhirnya menerima permintaan tersebut dan berharap Gohan benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, salah satu serangan Gohan kembali meleset. Gohan sempat mengira bahwa dia telah berhasil menjebak ayahnya dan memastikan Goku tidak bisa pergi kemana-mana. Namun, sesaat kemudian dia terkejut karena Goku benar-benar menghilang. Gohan tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Baginya, itu tidak tampak seperti Sun Kanido karena dia bahkan tidak melihat tubuh Goku bergerak sama sekali. Saat mencoba mencari keberadaan ayahnya, Gohan melihat cahaya terang bersinar dari kejauhan. Melihat fenomena itu, dia mulai menduga bahwa Goku akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya dan menggunakan Ultra Instinct dalam latihan mereka. Sementara itu, cerita beralih pada alam semesta 13 dan memperlihatkan dewa kehancuran Rhino yang sedang menunggu dimulainya acara
yang akan berlangsung keesokan harinya. Rino bertanya pada Pinota apakah kedua petarung panah mereka telah diberitahu mengenai acara tersebut dan apakah mereka telah melakukan persiapan yang diperlukan. Pinota membenarkan bahwa kedua petarung itu telah menerima informasi dan sedang mempersiapkan diri. Dia juga mengatakan bahwa setelah melihat sebagian kecil kekuatan Rino saat menghadapi Goku dari alam semesta ketujuh, dia tidak merasa ada banyak hal yang harus dikhawatirkan. Pinota berpikir Beerus tampak jelas merasa takut saat melihat Rino. Dengan dua petarung mereka yang sedang berlatih demi kehormatan Rino, Pinota yakin tim Beerus tidak akan memiliki peluang besar untuk menang. Mendengar itu, Rino merasa puas. Dia menyatakan bahwa Beerus dan alam semestanya sudah ditakdirkan untuk kalah, terutama jika mereka benar-benar mendapatkan izin untuk bertarung satu sama lain. Rino mengakui bahwa dia sudah lama ingin menyelesaikan perselisihannya dengan Beerus. Dia tegaskan Beerus selalu memiliki ego yang tidak pernah dia sukai karena selalu menganggap dirinya yang terbaik di antara para dewa kehancuran. Rino kemudian mengenang masa lalu mereka. Dia mengklaim bahwa setiap kali mereka berhadapan, dirinya selalu keluar sebagai pemenang. Bagi Rino, dahulu mereka memang setara, tapi kemudian dia menemukan cara untuk melampaui Beerus. Dia menganggap momen ketika dirinya berhasil berdiri di atas Beerus sebagai hari ketika mimpi buruk terbesar Beerus menjadi kenyataan, yaitu saat Rino menjadi dewa kehancuran terkuat sebelum seluruh kelompok mereka akhirnya terhapus. Dan kini setelah bertahun-tahun berlalu, Rino merasa bahwa mereka akan kembali menentukan siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar yang terbaik. Dia mengaku tidak percaya melihat betapa lemahnya Beerus dibanding masa kejayaan mereka dahulu. Bahkan dia berpikir Beerus tidak berbeda dengan saudaranya yaitu Champa. Persaingan mereka pernah menjadi legenda, tapi sekarang Rino ingin mengakhirinya dan sekali lagi membuktikan siapa yang lebih kuat. Rino juga beranggapan bahwa Beerus kemungkinan tidak pernah menjalani pelatihan sungguhan bersama Whis selama ribuan tahun. Dia mengaku tidak lagi merasakan semangat yang dulu pernah membara dalam diri Beerus. Karena itu, Rino yakin bahwa sikap nyaman dan lunak yang berkembang dalam diri Beerus akan menjadi kejatuhannya ketika mereka bertarung lagi. Lebih jauh lagi, Rino ingin Beerus memahami bahwa dirinya akan selalu lebih kuat. Dia berpikir kekuatannya berada di tingkat yang tidak bisa dicapai Beerus. Dia menegaskan bahwa dia tidak berniat kalah dalam duel melawan Beerus lagi. Rino mengakui bahwa Beerus mungkin menikmati masa pemerintahannya selama dirinya tidak ada. Namun sekarang setelah kembali dan memegang kendali penuh atas alam semestanya, Rino merasa sudah waktunya bagi Beerus untuk mengakui superioritasnya. Dia bahkan meremehkan Ultra Instinct milik Beerus karena baginya kekuatan mentah yang dimilikinya jauh lebih unggul. Rino yakin Beerus sendiri telah menyaksikan langsung hal tersebut dalam pertemuan mereka sebelumnya. Bagi Rino, Beerus dahulu memang dianggap sebagai lawan yang sangat tangguh di antara para dewa kehancuran. Namun saat ini, dia melihat Beerus sebagai sosok yang telah tumbuh lemah dan begitu nyaman hingga gagal menyadari ancaman yang selama ini diwakili Rino. Rino juga mengatakan bahwa beruntung dirinya berhasil mencapai Beerus terlebih dahulu sebelum para dewa kehancuran yang dibangkitkan lainnya. Jika para dewa lain juga menginginkan sesuatu dari Beerus, mereka harus menunggu giliran. Dia bahkan menyatakan demi kebaikan Beerus akan lebih baik jika Daishinkan menolak permintaan pertarungan mereka. Rino mengklaim bahwa jika pertarungan itu benar-benar terjadi, Beerus akan kembali dipermalukan seperti sebelumnya. Berbeda dengan Beerus, Rino merasa tidak harus berlatih untuk mempersiapkan diri karena selama masa ketidakhadirannya dia telah berkembang jauh lebih kuat. Dengan penuh keyakinan, Rino menyatakan bahwa dirinya adalah dewa kehancuran terkuat di antara semua pemegang gelar saat ini. Dia bertekad membuktikannya dengan mengalahkan sosok yang selama ini disebut sebagai dewa kehancuran terkuat. Menurutnya, para dewa kehancuran yang dibangkitkan lainnya bisa menunggu giliran karena setelah mendapatkan perhatian Beerus, dia tidak akan berhenti sampai berhasil menghancurkan lawannya seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan tepat pada titik inilah cerita Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta ke-13 chapter keempat pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.